Cal Crutchlow absen di MotoGP San Marino. Cal Crutchlow dipastikan absen di MotoGP San Marino karena tidak berada dalam kondisi fit untuk balapan. Crutchlow terpaksa absen setelah tim dokter MotoGP menyatakan pembalap LCR Honda itu tidak siap untuk balapan usai tes medis di Misano. Hal ini lantaran ada penimbunan cairan di bagian lengan Crutchlow yang merupakan dampak dari operasi. Crutchlow menjalani operasi skavoid karena terjatuh di sesi pemanasan MotoGP Spanyol. Operasi lengan kanan itu sudah dilakukan pada awal pekan ini, namun terdapat komplikasi dari operasi yang dilakukan. Pembalap berusia 34 tahun itu bersikukuh ingin tetap balapan dan itu dibuktikan dengan partisipasinya di sesi tes bebas hari pertama. Crutchlow menempati posisi ke-8 dan posisi ke-20 pada sesi latihan bebas kedua. Setelah pemeriksaan kesehatan pagi ini, pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow, dinyatakan tidak fit untuk balapan karena komplikasi setelah operasi di lengan bawahnya, tulis pernyataan LCR Honda. Saat berbicara kepada jurnalis, Crutchlow mengaku merasakan ketidaknyamanan pasca operasi tetapi masih bisa mengendalikan motor. Cairannya seperti tidak keluar seperti semula. Lengannya benar-benar bengkak, mungkin seukuran kaki kebanyakan orang, kata Cal Crutchlow. Absennya Cal Crutchlow menjadi pukulan besar untuk Honda. Pasalnya, Honda sudah lebih dulu kehilangan Marc Marquez yang menepi karena cedera. Pembalap lain mengeluh, Vinales puas dengan kondisi aspal. Pembalap Monster Energi Yamaha, Maverick Vinales, puas dengan aspal baru di sirkuit Misano setelah turun pada sesi latihan bebas MotoGP San Marino 2020. Maverick Vinales optimis menatap balapan MotoGP San Marino 2020 yang akan berlangsung pada hari ini. Kepercayaan diri tersebut didapat Maverick Vinales setelah mencapai performa apik pada sesi latihan bebas. Maverick Vinales menjadi pemilik waktu lap tercepat pada sesi latihan bebas 1 MotoGP San Marino dengan catatan waktu 1 menit 32.198 detik. Catatan impresif pada saat latihan bebas 1 membuat Maverick Vinales bisa fokus mengerjakan ritme balap melalui simulasi lomba pada sesi latihan bebas kedua. Sejak saya masuk ke lintasan, perasaannya sangat luar biasa. Kami senang mengalami hari yang baik. Ritmenya sudah bagus, saya menyelesaikan 20 putaran secara beruntun dan mencoba memahami feelingnya. Ini luar biasa, saya sangat senang, kata Maverick Vinales. Vinales merasa senang dengan kondisi aspal baru sirkuit Misano yang memiliki grip lebih besar daripada tahun lalu. Meskipun pembalap lain mengkritik permukaan yang tidak rata, Maverick Vinales lebih memilih untuk beradaptasi daripada mengeluh. Aspalnya bagus, tahun lalu lebih banyak benjolan, sementara tahun ini lebih sedikit namun lebih terasa. Misalnya di tikungan 3, hanya ada 1 benjolan tapi sangat terasa. Juga di zona pengereman tikungan 8 dengan benjolan yang sangat buruk. Tetapi tikungan 9 dan 10 lebih baik daripada tahun lalu. Juga tikungan 1, 3, dan 4. Bagi saya, itu bukan masalah, saya hanya perlu beradaptasi lagi, tutup Maverick Vinales. Bastianini konfirmasi gabung Ducati di MotoGP 2021. Pembalap Moto2, Enea Bastianini telah mengkonfirmasi bahwa dirinya bakal bergabung dengan Ducati di MotoGP 2021. Ia mengatakan telah menandatangani kontrak dengan tim asal Italia tersebut. Menariknya, Bastianini pun belum tahu tim mana yang akan dibelanya pada musim depan. Hal tersebut tentunya serupa dengan apa yang dilakukan Francesco Bagnaia dan Johan Zarco dari Avintia Racing. Tampaknya Ducati masih galau menempatkan pembalap yang akan menemani Jack Miller di tim pabrikan Ducati pada musim depan. Namun, untuk kasus Bastianini, tampaknya rider berusia 22 tahun itu akan ditempatkan di Reale Avintia Ducati. Saya telah menandatangani kontrak dengan Ducati dan untuk saat ini saya tidak mengetahui tim mana yang akan saya bela. Akan tetapi, minggu depan ada kemungkinan untuk mengkonfirmasi hal tersebut, kata Bastianini. Bastianini diisukan bakal ditaruhkan di Avintia karena memang sudah menjadi hal yang lumrah jika pembalap debutan dipercayai untuk berada di tim satelit. Apalagi kini Ducati sudah menentukan antara Bagnaia dan Zarco untuk berada di tim pabrikan.
Akan tetapi, karena Zarco yang bakal digusur Bastianini di Avintia, maka ada peluang rider asal Prancis itulah yang akan menemani Miller di tim pabrikan Ducati di MotoGP 2021. Jadi, ada kemungkinan Bagnaia tetap berada di Pramac Racing. Peluang sebaliknya juga bisa terjadi, di mana Bagnaia yang justru akan berada di tim pabrikan Ducati dan Zarco justru ke Pramac Racing. Semuanya masih mungkin terjadi karena Ducati baru akan menentukan usai melihat hasil dari MotoGP San Marino 2020 yang berlangsung pada hari ini. Lalu, untuk Bastianini, kepastian dirinya bergabung dengan Ducati di MotoGP sangatlah membuat dirinya senang. Sebab, menurut Bastianini, Ducati adalah tim yang sudah dianggap seperti keluarga. Ia senang karena bisa membela tim asal Italia, negara di mana dirinya berasal. Bagi saya sangat penting untuk bisa bergabung dengan Ducati pada tahun depan. Tim ini adalah keluarga yang baik bagi saya, baik itu karena motor Italia dan saya orang Italia. Hal tersebut mungkin akan membuat saya lebih cepat di MotoGP, kata Bastianini. Marquez bantah motor Honda hanya cocok untuknya. Marc Marquez akhirnya memberikan jawaban soal pernyataan yang mengatakan bahwa motor tim Repsol Honda RC213V dirakit hanya oleh dirinya seorang. Marquez menegaskan bahwa seluruh pembalap tim Honda sejatinya sama-sama mencoba motor agar terasa mudah dikendarai. Sejak debut di kelas MotoGP pada 2013, Marquez memang langsung menjelma sebagai salah satu pembalap papan atas di kelas MotoGP. Bagaimana tidak, Marquez sendiri berhasil menjalani debutnya di kelas Premier dengan menjadi juara dunia. Terhitung, Marquez sendiri sejauh ini sudah mengoleksi 9 gelar juara dunia. Dengan usia yang cukup muda, yakni 27 tahun, banyak yang percaya bahwa Marquez masih mempunyai kans besar jadi pembalap dengan catatan terbaik dalam sejarah MotoGP. Meski begitu, masih ada yang menaruh keraguan besar terhadap kualitas Marquez sebagai seorang pembalap profesional. Bahkan, tidak sedikit yang menyebut keberhasilan Marquez tidak lepas dari pelayanan tim Honda kepadanya. Beberapa menyebutkan bahwa teknisi tim Honda memang sengaja merakit motor yang dapat memperkuat Marquez meraih kemenangan demi kemenangan dalam sejumlah perlombaan. Mengenai hal tersebut, pembalap senior tim LCR Honda, yakni Cal Crutchlow sendiri mengakuinya. Dalam beberapa kesempatan, pembalap asal Inggris itu menyatakan bahwa teknisi tim Honda memang sangat memprioritaskan kenyamanan Marquez seorang dalam membalap. Tuduhan itu memang bukan tanpa alasan dan terlihat jelas di MotoGP 2020. Pada kejuaraan dunia tahun ini, tim Honda benar-benar kehilangan tajinya karena Marquez harus absen mengaspal lantaran mengalami cedera patah lengan kanan. Para pembalap tim Honda yang tersisa seperti Cal Crutchlow, Alex Marquez, dan Steven Bridle acap kali gagal kompetitif. Terhitung hanya Takaki Nakagami yang berhasil menunjukkan performa yang lumayan. Orang bilang motor Honda dirakit untuk Marc, tapi kami semua menjajal perangkat yang sama, memberikan komentar, dan saya orang pertama yang ingin mempunyai motor yang lebih ramah untuk semua gaya balap dan lebih mudah dikendarai. Tapi Honda adalah Honda dan begitulah mereka bekerja, kata Marc Marquez. Yamaha kuasai posisi pertama hingga keempat. Yamaha lagi-lagi menguasai perolehan waktu tercepat di sirkuit Misano. Sebab pada sesi kualifikasi MotoGP San Marino 2020 yang berakhir pada Sabtu malam, 4 rider Yamaha tercatat berada di posisi 4 terdepan. Untuk yang paling depan atau yang berhasil merebut pole position ada Maverick Vinales. Pembalap Monster Energi Yamaha itu kembali memperlihatkan taringnya saat mentas di sirkuit Misano. The Top Gun tercatat berhasil membukukan waktu 1 menit 3 di sesi latihan bebas kedua, dan keempat, Quartararo berhasil menjadi yang tercepat. Akan tetapi, kali ini Quartararo harus puas kalah cepat dari Morbidelli dan Vinales. Rider asal Prancis itu hanya unggul dari Valentino Rossi yang sama-sama menggunakan motor YZR M1. Rossi harus puas menempati posisi keempat pada saat balapan nanti, yang mana akan berlangsung pada hari ini 13 September 2020. Keberhasilan Rossi berada di urutan keempat pun membuat semua rider Yamaha menempati jajaran terdepan di sesi kualifikasi tersebut.
Sementara itu, di posisi kelima ada Jack Miller yang berstatus sebagai pembalap Ducati terbaik di persaingan jelang MotoGP San Marino. Rekan setim Jack Miller, Francesco Bagnaia pun tak kalah hebat karena mampu berada di urutan ke-6. Berikut hasil sesi kualifikasi MotoGP San Marino 2020. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.